Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Teman-teman, hari ini kalian akan mendengarkan sebuah kisah sederhana, tapi mengandung pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita. Ini adalah jenis pelajaran yang mungkin cukup kita dengar sekali saja, namun bisa menjadi pengingat seumur hidup. Karena terkadang, dari kisah yang paling sederhana, kita justru menemukan petunjuk tentang bagaimana mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Pada zaman dahulu, di sebuah dataran luas di Jepang, berdirilah sebuah desa kecil di perbukitan. Desa itu dikelilingi padang rumput hijau yang terbentang sejauh mata memandang. Ketika angin berhembus, rumput-rumput itu bergerak perlahan seperti gelombang laut yang tenang. Di ujung desa, terdapat sebuah danau besar yang sangat indah. Airnya jernih, memantulkan langit biru dan awan yang lewat perlahan. Bagi penduduk desa, danau itu sangat berarti. Sebagian orang menggantungkan hidup dari sana dengan menangkap ikan. Sebagian lagi datang hanya untuk menenangkan diri. Ada juga yang menjadikannya tempat menyalurkan hobi memancing. Setiap pagi, beberapa orang akan berjalan menuju danau sambil membawa alat pancing. Mereka duduk di tepi danau, menikmati udara segar sambil menunggu ikan menggigit umpan. Di desa itulah hidup seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Kido. Kido dikenal oleh banyak orang sebagai pemuda yang penuh semangat. Tubuhnya kuat, langkahnya cepat, dan pikirannya selalu dipenuhi satu hal yang sama: kompetisi. Ia sangat senang berlomba, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Jika ia berjalan menuju danau bersama orang lain, ia hampir selalu mengajak mereka berlomba siapa yang sampai lebih dulu. Kadang bahkan hanya sekedar lomba melempar batu paling jauh ke tengah danau. Saat memancing pun begitu. Ia sering mengajak para pemancing lain untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan ikan paling banyak, atau siapa yang bisa menangkap ikan paling besar. Sebagian orang menanggapinya dengan santai. Mereka ikut saja karena menganggap itu hanya permainan kecil. Namun bagi Kido, setiap perlombaan selalu terasa serius. Setiap kemenangan membuatnya merasa puas, namun setiap kekalahan terasa sangat menyakitkan. Seringkali ia pulang dari danau dengan wajah masam. Jika ada orang yang membawa pulang ikan lebih banyak darinya, ia akan merasa kesal sepanjang jalan pulang. Jika melihat pemancing lain memiliki pancing yang lebih bagus, ia juga merasa jengkel. Dalam pikirannya, setiap hal seperti menjadi sebuah pertarungan kecil. Dan dalam pertarungan itu, ia selalu ingin menjadi pemenangnya. Hari demi hari berlalu dengan cara yang sama. Kido terus berlomba dengan siapapun yang ditemuinya. Dan walaupun ia sering menang, perasaan puas itu tidak pernah bertahan lama. Selalu ada perlombaan lain yang ingin ia menangkan. Hingga suatu pagi yang tenang di tepi danau. Saat matahari baru naik dan kabut tipis masih melayang di atas air, Kido berjalan menuju tempat biasa ia memancing. Di sana ia melihat seseorang yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Seorang pria tua duduk dengan tenang di tepi danau. Tubuhnya sudah terlihat renta. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Gerakannya lambat, namun wajahnya tampak sangat tenang. Ia memancing tanpa berburu-buru, seolah tidak ada yang ingin ia kejar. Penduduk desa mengenalnya sebagai Tuan Giu, seorang pria tua yang menghabiskan masa tuanya dengan hidup sederhana dan sering memancing di danau itu. Melihat ada pemancing lain, seperti biasanya Kido langsung merasa tertarik untuk membuat perlombaan. Tanpa memikirkan usia pria itu, ia mengajak Tuan Giu untuk berlomba. Perlombaannya sederhana. Siapa yang bisa mendapatkan ikan paling besar hingga siang hari, dialah pemenangnya. Tuan Giu hanya tersenyum kecil mendengar ajakan itu. Dengan suara pelan dan sikap yang tenang, ia menyetujui ajakan Kido. Perlombaan pun dimulai. Keduanya duduk tidak terlalu jauh di tepi danau. Umpan dilemparkan ke air yang tenang. Waktu berjalan perlahan. Beberapa ikan mulai didapatkan, namun ukurannya masih kecil.
Tuan Giyu memancing dengan santai. Baginya perlombaan itu tidak lebih dari sekedar hiburan di masa tuanya. Ia menikmati udara pagi, suara burung, dan gerakan air di danau. Sementara itu, bagi Kido, perlombaan ini terasa sangat berbeda. Seperti biasa, ia menganggap perlombaan itu sebagai sesuatu yang serius. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan: menang. Jika ia kalah, ia akan merasa harga dirinya jatuh. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba pancing Kido bergerak keras. Benang pancingnya tertarik kuat ke dalam air. Jelas ada sesuatu yang besar di bawah sana. Dengan penuh tenaga, ia menarik pancingnya. Ikan itu melawan dengan kuat. Air danau beriak hebat saat pertarungan singkat itu terjadi. Setelah usaha yang cukup melelahkan, akhirnya ikan itu berhasil ditarik keluar dari air. Seekor ikan besar, bobotnya hampir 2 kilogram. Kido langsung merasa sangat yakin. Dengan ikan sebesar itu, peluangnya sangat besar. Ia menoleh ke arah Tuan Giyu dengan wajah puas. Namun yang terjadi justru sedikit mengejutkan. Bukannya kecewa, Tuan Giyu malah terlihat ikut senang. Ia memberi ucapan selamat kepada Kido dengan senyum tulus, seolah ikut menikmati keberhasilan pemuda itu. Namun bagi Kido, itu belum cukup. Selama waktu perlombaan belum habis, ia masih ingin mendapatkan ikan yang lebih besar lagi. Ia terus memancing dengan penuh harapan. Namun, hingga waktu hampir habis, tidak ada ikan yang berhasil mengalahkan ukuran tangkapan pertamanya. Kido mulai merasa cukup yakin dengan kemenangannya. Namun tepat di saat-saat terakhir, tiba-tiba pancing Tuan Giyu melengkung tajam. Benang pancingnya tertarik kuat ke dalam danau. Tarikannya bahkan terlihat lebih kuat dari yang dialami Kido sebelumnya. Dengan pengalaman puluhan tahun memancing, Tuan Giyu tetap tenang. Ia perlahan mengendalikan pancingnya, memberi sedikit kelonggaran, lalu menariknya kembali dengan sabar. Beberapa saat kemudian, seekor ikan besar muncul dari permukaan air. Ukurannya jauh lebih besar. Menurut perkiraan mereka, bobotnya lebih dari 3 kilogram. Karena waktu perlombaan sudah hampir habis, hasil itu memastikan satu hal: Tuan Giyu memenangkan perlombaan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Kido kalah. Kekalahan itu terasa sangat berat di dadanya. Padahal sebelumnya ia hampir tidak pernah kalah. Ia selalu menang saat berlari menuju danau. Ia sering menang dalam lomba menangkap ikan terbanyak. Ia juga sering menang saat lomba melempar batu paling jauh dengan para pemuda desa. Namun kali ini, ia kalah dari seorang kakek tua yang bahkan berjalan pun terlihat lambat. Kido pulang ke desa dengan wajah murung. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus memutar kejadian itu. Semakin dipikirkan, semakin sesak rasanya. Malam itu bahkan ketika semua orang sudah tertidur, Kido masih terjaga di tempat tidurnya. Bayangan kekalahannya terus muncul di kepalanya. Pagi berikutnya datang dengan udara yang masih dingin. Kabut tipis kembali menyelimuti permukaan danau seperti selimut halus yang menenangkan. Beberapa burung terbang rendah di atas air, sementara matahari perlahan mulai muncul dari balik perbukitan. Namun, bagi Kido, pagi itu tidak terasa setenang biasanya. Semalaman ia hampir tidak tidur. Pikirannya terus mengingat satu hal yang sama: kekalahannya. Semakin dipikirkan, semakin ia merasa tidak terima. Baginya kekalahan itu terasa seperti sesuatu yang mengganggu harga dirinya. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, pagi itu Kido kembali berjalan menuju danau. Langkahnya lebih cepat dari biasanya. Ia sudah memutuskan satu hal. Ia ingin menantang Tuan Giyu lagi. Saat sampai di danau, ia melihat pria tua itu sudah duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Tuan Giyu sedang menyiapkan alat pancingnya dengan gerakan yang pelan dan tenang. Melihat itu, Kido langsung menghampirinya. Dengan penuh semangat, ia kembali mengajak Tuan Giyu untuk mengadakan perlombaan yang sama seperti kemarin. Aturannya tidak berubah. Siapa yang mendapatkan ikan paling besar hingga siang hari, dialah pemenangnya. Tuan Giyu mendengarkan ajakan itu dengan wajah yang tetap tenang. Ia tidak menunjukkan rasa keberatan. Tanpa banyak kata, ia kembali menyetujui ajakan tersebut.
Perlombaan kedua pun dimulai. Seperti kemarin, keduanya duduk di tepi danau dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Umpan dilemparkan, lalu waktu kembali berjalan perlahan. Kali ini Kido memancing dengan lebih serius. Ia memperhatikan setiap gerakan pancingnya dengan penuh fokus. Ia mencoba memilih tempat yang lebih baik. Ia juga lebih sabar menunggu. Di dalam hatinya, ia tidak ingin kalah lagi. Beberapa ikan berhasil ia tangkap, namun ukurannya belum terlalu besar. Sementara itu, Tuan Giyu tetap memancing dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak terlihat terburu-buru. Wajahnya tetap tenang seperti seseorang yang hanya menikmati waktu yang berjalan. Matahari semakin naik. Waktu perlombaan perlahan mendekati siang hari. Lalu pada suatu momen, pancing Kido kembali bergerak keras. Tarikannya cukup kuat. Dengan penuh semangat, ia menarik pancingnya dan mulai melawan ikan yang ada di dalam air. Setelah beberapa saat berjuang, akhirnya ikan itu berhasil ditarik keluar. Seekor ikan emas yang cukup besar. Ikan itu jauh lebih besar dibanding tangkapan-tangkapan sebelumnya hari itu. Melihat ukuran ikan tersebut, Kido merasa sangat yakin. Kemungkinan besar itulah ikan terbesar hari itu. Dan benar saja. Hingga waktu perlombaan hampir habis, tidak ada tangkapan dari Tuan Giyu yang berhasil mengalahkan ukuran ikan milik Kido. Untuk kali ini, Kido memenangkan perlombaan. Di dalam dadanya muncul rasa puas yang besar. Setelah kekalahan kemarin yang membuatnya gelisah sepanjang malam, kemenangan ini terasa seperti sesuatu yang menenangkan. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Tuan Giyu tidak terlihat kecewa sama sekali. Seperti kemarin, pria tua itu justru terlihat ikut senang melihat kemenangan Kido. Wajahnya tetap dipenuhi senyum yang tulus. Melihat sikap itu, Kido akhirnya merasa bingung. Dalam pikirannya, orang yang kalah seharusnya merasa kesal, atau setidaknya terlihat kecewa. Namun Tuan Giyu tidak menunjukkan perasaan seperti itu. Akhirnya, Kido bertanya kepada pria tua itu. Ia ingin tahu mengapa Tuan Giyu terlihat baik-baik saja meskipun baru saja kalah dalam perlombaan. Tuan Giyu menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa baginya, perlombaan tadi hanyalah hiburan kecil, sesuatu yang membuat waktu memancing terasa lebih menyenangkan. Jawaban itu justru membuat Kido semakin tidak mengerti. Ia lalu menceritakan bagaimana kekalahan kemarin membuatnya merasa sangat kesal. Bahkan hingga malam hari, ia tidak bisa tidur dengan tenang karena terus memikirkan perlombaan itu. Baginya, kekalahan itu terasa seperti harga dirinya telah direndahkan. Tuan Giyu hanya tersenyum mendengar penjelasan tersebut. Setelah itu, ia berdiri perlahan dan mulai berjalan pulang menyusuri jalan kecil menuju desa. Langkahnya memang tidak cepat, namun terlihat sangat ringan. Kido berjalan di sampingnya. Beberapa saat mereka berjalan tanpa banyak bicara. Hingga akhirnya Tuan Giyu berhenti sejenak, menoleh kepada Kido, lalu berkata dengan suara yang tenang. Bagaimana mungkin aku mempertaruhkan harga diriku pada perlombaan kecil seperti itu? Harga diri manusia terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada hal-hal yang tidak penting. Menang atau kalah dalam perlombaan seperti ini tidak akan mengubah kehidupan kita. Jadi untuk apa sampai kehilangan ketenangan hidup hanya karena itu? Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang menampar dada Kido dengan sangat keras. Ia terdiam, langkahnya melambat. Dalam pikirannya, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Selama ini ia selalu memperlakukan setiap kompetisi seperti pertarungan besar. Ia mempertaruhkan harga dirinya, bahkan pada hal-hal kecil. Lomba lari menuju danau, lomba menangkap ikan, lomba melempar batu. Padahal sebenarnya menang atau kalah dalam semua itu tidak pernah benar-benar mengubah lingkungan hidupnya. Namun ia tetap membiarkan semua itu mengganggu ketenangan hatinya. Hari itu, Kido belajar satu hal yang sangat penting. Ia akhirnya memahami bahwa tidak semua kompetisi pantas dijadikan pertaruhan harga diri. Sejak hari itu, cara pandangnya mulai berubah. Ia masih tetap memancing. Kadang-kadang ia masih ikut berlomba dengan orang lain. Namun perlombaan itu tidak lagi terasa seperti pertarungan yang harus dimenangkan. Ketika menang, ia tetap senang. Namun ketika kalah, ia tidak lagi pulang dengan wajah murung.
Ia tidak lagi memikirkan kekalahan itu sepanjang malam. Sesekali ketika kalah, ia bahkan bisa tersenyum. Dan danau yang dulu terasa seperti arena pertandingan, kini kembali menjadi tempat yang tenang untuk menikmati hidup. Teman-teman, tidak semua hal perlu kita jadikan kompetisi. Dalam hidup, ada banyak hal yang sebenarnya hanya bagian kecil dari perjalanan kita. Jika setiap hal kita jadikan pertaruhan harga diri, maka kita hanya akan menghabiskan waktu dengan rasa gelisah, marah, dan kecewa. Kadang kita terlalu sibuk ingin menang, sampai lupa bahwa ketenangan hidup jauh lebih berharga daripada kemenangan kecil yang tidak benar-benar mengubah apapun. Menang memang menyenangkan, tetapi tidak semua kekalahan membuat kita kehilangan sesuatu yang penting. Belajarlah untuk memilih mana hal yang memang layak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan mana yang cukup dijalani dengan santai. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang selalu menjadi yang paling unggul, tetapi tentang siapa yang bisa menjalani hidup lebih tenang dan damai. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka kisah-kisah inspiratif seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah menarik berikutnya.